Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian ialah jalan awal menuju kehidupan akhirat. Kita sebagai manusia tak mengetahui kapan tepatnya waktu tersebut datang. Inilah salah satu rahasia besar yang menjadi bagian dari ujian hidup. Tapi akan ada satu hal yang pasti, yakni hal-hal yang Allah kirimkan kepada hambanya. 1 tahun menjelang kematian seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat atau setan untuknya. Tugas dari masing-masing mereka adalah membimbing dan menyesatkan sesuai kehendaknya. Lalu tanda apa saja yang seorang hamba rasakan ketika mereka disesatkan atau dibimbing 1 tahun menjelang ajalnya tiba? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Al-Tazkirah menjelaskan jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka setahun sebelum kematiannya Allah mengutus malaikat untuk membimbing orang itu dan memberinya pertolongan, sehingga orang-orang berkata, fulan telah meninggal dalam keadaan terbaik atau husnul khotimah. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat pahala amalnya, maka rohnya pun sangat merindukannya. Pada saat itulah dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu sebaliknya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka setahun sebelum kematiannya Allah akan membiarkan setan mendatangi orang itu, lalu disesatkannya, diteror, sehingga orang-orang berkata, fulan telah meninggal dalam keadaan tidak baik atau su'ul khotimah. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat azab yang akan menimpa dirinya, maka hatinya sangat gelisah. Saat itulah dia enggan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah pun enggan bertemu dengannya. Hadis tersebut juga disebutkan oleh Ibnu Tulun dalam At-Tahrir Al-Murasak dan dinisbahkan kepada Ibnu Abi Ad-Dunya dari Aisyah radhiyallahu anha. Secara marfu, kebaikan dan keburukan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya sebelum datangnya kematian juga disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi pada bab Al-Qadar dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jika menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah mempekerjakannya. Lalu seorang sahabat bertanya kepada beliau, bagaimana Allah memperkerjakannya wahai Rasulullah? Rasul pun bersabda, yaitu memberinya taufik ke arah amal soleh sebelum meninggal. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Albani, dan mengatakan hadis ini sahih. Dari hadis ini sangatlah jelas bahwa Allah akan memberitahu kepada hamba-hamba pilihannya sebelum mereka meninggal dunia. Semoga kita semua termasuk hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi taufik. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hadis sahih Al-Jami, hadis yang serupa juga disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah memberinya madu. Lalu para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud memberinya madu? Rasul pun menjawab, Allah membukakan taufik baginya untuk beramal soleh menjelang kematiannya, sehingga orang-orang di sekelilingnya merindui dia. Sementara bagi orang-orang kafir, sebagaimana perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha pada riwayat Jurais tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99. Perbedaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir ketika bertemu malaikat, yaitu orang mukmin akan berkata kepada malaikat bahwa dia tak ingin kembali ke dunia lagi yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Dia ingin terus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang kafir akan berkata kepada malaikat, dia ingin kembali ke dunia dan berbuat amal soleh. Ini seperti diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, 1 tahun setelah ajal menjemput, Allah akan mengirim malaikat untuk membimbing hambanya yang diberi taufik dan hidayah. Sedangkan bagi hambanya yang tidak mendapatkan taufik dan hidayah, Allah akan mengirim setan untuk menyesatkan dan merusaknya. Tanda-tanda seorang hamba diberi kebaikan atau taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka akan mudah mengerjakan amal kebaikan dengan mudah meskipun ia tidak berniat melakukannya ataupun ada tujuannya. Mereka juga berusaha berbuat maksiat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggagalkannya dan terhindar dari perbuatan maksiat, dan selalu terbuka bagi mereka kebutuhan dan hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tanda-tanda seseorang yang diberi keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan sulit melakukan ibadah dan taat meskipun mereka sudah berusaha. Kemudian mereka akan mudah terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan
meskipun mereka berusaha menghindarinya, dan juga tertutupnya pintu rahmat atau hajat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa berdoa dalam segala hal. Semoga kita semua termasuk golongan hamba yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.